Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa mingguan saham-saham hasil voting dari Bapak dan Ibu. Untuk voting kita dari saham yang alert mulai hari Senin minggu lalu tanggal 18 sampai 21 Desember. Dan sebelumnya saya ucapkan dulu bagi Bapak dan Ibu yang merayakan Natal, selamat merayakan Natal dan eh, selamat menyambut tahun baru ya Bapak Ibu. Jadi kita ini sudah di penghujung dan mungkin ini adalah analisa weekly stock analysis terakhir untuk tahun 2023 ya Bapak Ibu. Tidak terasa kita eh, sudah akan selesai ya trading di tahun 2023 ini. Kita akan masih punya, ini kan libur tanggal 25, 26, masuk lagi market buka tanggal 7, 28, 29, setelah itu kita libur lagi. Saya sudah curi-curi start kemarin liburan, jadi nanti akhir tahun setelah market tutup mungkin ada lebih bersama keluarga lagi libur. Jadi mudah-mudahan weekly analysis ini bermanfaat. Kita sambil melihat lah ya nanti persiapan untuk uh, uh, 3 hari terakhir. Mungkin volumenya akan rendah sekali di minggu terakhir. Sebagian sudah berlibur, tetapi disitulah critical point ya Bapak Ibu. Dia berapa saham kita ini sudah naik 6 bar ya. Weekly-nya sudah naik. Rentan orang profit taking ya. Jadi kita perhatikan ya nanti Bapak Ibu di besok Rabu, Kamis, Jumat ya. Oke, kita akan bahas Bapak Ibu dari saham-saham yang alert dari minggu ini. Kita akan lihat ini adalah weekly review-nya. Untuk market, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mulai tanggal 18 hari Senin, minggu lalu, 18, 19 kita ada beberapa alert. Dan tanggal 22 kita juga ada alert LPPF dan MTEL. Jadi ini sudah dibuat aftermarket close-nya untuk tanggal 22. Nanti kita bisa lihat. Dari Senin sampai Kamis, nanti kita akan pilih berapa saham. Itu akan kita votingnya Bapak Ibu. Alertnya ini terkirim dari DL Convert. Bapak Ibu bisa juga nanti gunakan Telegram botnya. Link Telegram botnya ada di deskripsi video ya. Juga Telegram channelnya. Votingnya nanti ada di Telegram channel. Oke, disclaimer-nya on ya. Jadi untuk mempersingkat, silakan saja Bapak Bapak Ibu catat bahwa disclaimer-nya on untuk weekly analysis ini seperti biasa. Berikut ini adalah after market close analysis untuk penutupan saham market tanggal 22 Desember, yaitu kita ada LPPF dan MTEL. Jadi saya sudah reminder bahwa IHSG itu sudah 6 candle loh, weekly-nya bullish. Ini sejak bulan November berarti kita sudah mengalami Santa Rally. Nah, dia pattern-nya kalau nggak turun agak berbahaya. Kita nggak tahu turunnya mungkin nanti di bulan Januari baru dia naik lagi. Kita nggak tahu ya. Apakah dia naik terus sampai Januari efek, lalu dia turun di bulan Februari. Kalau dari teorinya bahwa kalau candle-nya naik berturut-turut gini tanpa turun itu berbahaya. Rawan retracement untuk profit taking mungkin ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tonton after market close-nya sudah linknya akan ada di video di bawah deskripsi video ya. Oke, ini adalah hasil voting dari Bapak dan Ibu. Kita postingnya di Telegram channel. Saya sudah posting juga link Telegram channelnya di deskripsi video. Ada 10 ya berdasarkan deskripsinya. Ini adalah mungkin analisa mingguan weekly stock analysis terakhir untuk tahun ini. Ada dari Agi, Energi, Era, Indika, INKP, MDK, Raja, SMDR, SSMS, dan TIN. Ada 107 vote di sini Bapak Ibu, dan kita terpilih yang paling banyak adalah Era 32% sebanyak 34 vote. Ada SMDR peringkat kedua 12% 13 vote. Energi 10% 11 vote. MDK 10% 11 vote. Raja 9% 10 vote. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memilih Agi, Indika, YNKP, Raja, SSMS, dan TIN. Kita tidak tahu apakah minggu depan mungkin malah mereka yang bergerak naik ya di bulan Januari atau minggu terakhir ini. Tetapi yang intinya saya akan sharing bagaimana cara melakukan analisa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri. Cara analisanya silahkan saja join langsung ke Telegram bot-nya, ada di deskripsi video. Oke, apa bedanya after market close dengan weekly? Weekly ini selain sahamnya adalah Bapak Ibu yang vote, lalu kita batasi 5 dan kita pendekatan nanti berbeda ya pendekatannya. Nah, kita akan melakukan analisa weekly itu berdasarkan analisa Wyckoff lebih dominannya.
eh, dia berdasarkan struktur analisis. Ini adalah basis dari volume price analysis. Kebetulan saya Wyckoff trader dan volume price analysis ya, harusnya VPA trader. Ya, berbasiskan menggunakan acuan dari struktur Wyckoff. Jadi struktur Wyckoff itu dia mengatakan bahwa ada marking up kalau dia lagi distribusi, lalu selesai distribusi dia akan marking down. Teorinya Bapak Ibu tonton di sini. Saya akan tambahkan di atasnya untuk link VIP volume price analysis. Yang sudah mengikuti workshop, ini sebagai refreshing aja ya. Kita akan berbeda dengan aftermarket close. Jadi kalau dia mengalami fase akumulasi, dia disebut dengan marking down, lalu ada akumulasi, lalu ada marking up. Nah, beruntung-beruntung kita menemukan uptrust bar atau pada saat akumulasi kita menemukan namanya spring ya. Jadi di sini the best time for buying. Begitulah strukturnya, ada 4 fase, ada fase marking down, akumulasi, marking up, distribusi, turun lagi ke marking down. Oke, lebih detailnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah konsepnya yang saya ajarkan di dalam workshop Trading as Business, insya Allah ya. Kita akan ada workshop lagi nanti Februari mungkin, Januari mungkin belum ada. Karena ini saya aja berlibur terakhir kemarin bulan November kalau nggak salah ya. Jadi dari struktur Wyckoff itu dia mengatakan struktur market itu kalau dia memang ada strong hand-nya atau memang bergerak sesuai dengan market efisien ya, struktur market, maka dia akan ada fase disebut dengan akumulasi. Setelah selesai akumulasi maka saham akan marking up. Jadi ada empat Wyckoff fase. Lalu dia akan mengalami setelah dia sampai marking up maka akan ada distribusi. Lalu setelah itu diikutin marking down. Ini disebut fase 1, fase 2, fase 3, ini fase 4. Nah, kalau kita belajar detail di dalam workshop volume price analysis, maka kita akan mengidentifikasi kalau ada spring dia inilah yang kita cari, maka kalau dia ada uptrust itu juga yang kita cari. Oke. Jadi yang kalau di dalam workshop trading as business kita mencari yang namanya the best time for buying. Setelah terjadi akumulasi, maka dia akan break price channelnya. Ini disebut dengan the best time for buying. Maka kita akan beli di sini. Beli di sini. Kalau bisa dapat, kalau nggak dapat, maka kita akan kalau beruntung kita akan mendapatkan second chance to buy ya, kesempatan kedua untuk beli. Kadang-kadang kita dikasih juga kesempatan ketiga untuk membeli. Setelah itu marking up. Nah, sampai di fase distribusi, setelah ada uptrust kalau kita bisa identifikasi kalau sudah berpengalaman advance, maka setelah itu kita akan mendapat namanya the best time for selling ya. Di sini ya, ini adalah the best time for selling. Kita jualan di sini, tapi kadang-kadang kalau ketinggalan atau kita nggak bisa jual, maka kita akan menunggu. Oh maaf nih, ini adalah second chance to sell ya. Ini adalah second chance to sell. Ini second chance to buy karena copy paste-nya salah ya. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita akan fokus melihat saham-saham untuk weekly analysis berdasarkan volume price analysis dan Wyckoff teori. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu yang selama ini belajar mazhab lain sebenarnya sama saja ya misalnya. Cuman pendekatannya aja berbeda. Yang penting kita profit. Misalnya Bapak Ibu selama ini mungkin banyak belajar kepada guru saham yang coba menghubungkan pergerakan saham dengan posisi bulan Jupiter dan Neptunus. Nah, bisa saja, yang penting profit ya. Tapi kebetulan saya tidak mahir di sana. Saya kebetulan yang saya trading selama ini ya berdasarkan volume, price, analisis ya. Jadi price, discount, everything, volume, validate ya. Jadi analisis saya tidak terlalu penting ini brokernya namanya ini. Yang penting price, discount, everything, volume, validate. Jadi simple. Baik, kita akan langsung lakukan analisanya. Kita akan pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi untuk votingnya itu ada di Telegram channel. Bapak Ibu bisa nanti join Telegram channelnya di deskripsi video. Di sini dia, di sini. Ya, kemarin tuh di sini. Nah, ini dia hasil votingnya. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita selalu ada lagi. Oke ya, jangan lupa Bapak Ibu join Telegram channelnya juga. Oke. Kita akan membahas tadi saham yang alert pertama adalah yang pilihan pertama votingnya adalah ERA. Oke. Kita pertama cek dulu alert ERA itu kapan ya. Kita Bapak Ibu bisa akses robotnya. Jadi Bapak Ibu ikutin saja nih cara analisanya. Jadi nanti akan lebih fokus ke volume price. Oke, di sini kalau kita lihat ERA itu terakhir tanggal 21. Tanggal 21 itu hari Senin ya, kalau nggak salah.
Oke, di era ini munculnya hari Senin, tanggal 18 ada, tanggal 21 ada. Ya, tanggal 18 ada, tanggal 21 ada 2 kali ya era. Eh, tanggal berapa nih? Tanggal 18. Tanggal 21 ya. Tanggal Oke, ya dia ada era tanggal 18 ada, tanggal 21 ada. Oke, begitu dia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan lihat eh speedonya dulu. Speedo. Jadi dia tidak fresh, Bapak Ibu, mulai tanggal 1 Desember dia sudah alert. Berarti ini kalau Bapak Ibu ada kesempatan buy on weakness, mudah-mudahan dia sudah bergerak nih karena sudah dalam Desember saja alert rekomendasi dari Big Data Analysisnya sudah ada 3 kali. Speedo era kita lihat. Oke, era dari speedometer Bapak Ibu bisa lihat era ini berada di zona grid ya. Grid ini untuk era tanggalnya ya ini tanggal kemarin ya. Masih belum berubah, masih libur. Era ini dia demand lebih besar daripada supply. Nah, ini dia berada di zona grid. Kalau terus bergerak nanti sampai extreme grid, mungkin kita bisa sell on strength ya. Oke, itu dia. Kita akan masuk sedikit ke rotasi bintang, star, era. Ya, kita hanya untuk mereview saja nih, kalau nanti kita fokus ke sana. Oke, rotasi bintangnya area sudah naik kencang sejak beberapa hari yang lalu. Ini untuk daily, sekarang dia berada di zona grid. Relatif terhadap composite, kita lihat W star era. Mau lihat weekly-nya, karena nanti kita akan bahas juga weekly-nya. Weekly-nya bagus sekali, jadi era ini kalau lihat rotasi bintang, dia bermain di time frame weekly ya, Bapak Ibu lihat weekly-nya. Dia bergerak, panik, lalu kemasukan demand. Nah, di sini mulai bergerak nih. Habis panik terbitlah hope. Sejak 2 minggu lalu di sini mulai crossing. Zona terbaik untuk kita mulai mengakumulasi adalah ketika dia masuk ke zona segitiga ini. Jadi ini awal-awalnya di sini 2 minggu lalu alert ya, alert. Mudah-mudahan ini sejak bulan Desember lah ya Bapak Ibu. Bulan Desember sudah mulai ada alert. Nah, di sini disebut dengan habis panik. Habislah panik, terbitlah hope. Masih berada di zona panik, tapi dia bergerak dari panik menuju hope. Mudah-mudahan nanti naik ke grid. Nanti kalau udah kemasukan supply, fear-nya masuk, kita baru exit atau naikkan stop loss lah, trailing stop loss itu, jadi aman. Oke, ini weekly ya, jadi gitu. Oke, sekarang kita akan langsung membahas volume price-nya. Kita mulai dengan chart price-nya. Kita lihat VPA monthly dulu lah. VPA monthly era, supaya tahu gambaran besarnya seperti apa. Chart monthly hanya ada di time frame weekly, chart VPA ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat tahun 2015 era ini tidak kemana-mana. Kemudian dia break di sini dan 2016 ya. Jadi semacam ada January effect ya. Bulan Desember, bulan Januari, lalu dia naik kencang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu sampai puncaknya dia turun lagi nih. Turun lagi, dia mengejar yang di break di sini kan ini disebut dengan the best time for buying. Oke, dia turun lagi ke bawah. Jadi siklusnya di dalam weekly-nya ini terbentuk. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, di sini dia kembali ke zona demand, naik lagi. Akumulasi sepanjang 2 minggu, 2 bulan, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang dia membentuk pattern sebenarnya ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, ini berbahaya ya patternnya. Kalau Bapak Ibu pegang era, stop loss-nya tidak boleh harus ketat di 326. Karena kalau udah jebol lagi ke bawah, maka patternnya terbentuk high, low, low, high, lower low. Kalau ini terbentuk, kita tunggunya di sini. Ya, sekitar 150 ya. Jadi jelas sekali patternnya untuk era ya. Jadi saat ini dia tidak berhasil, kalau ini kan membentuk new high. Nah, ini dia tidak berhasil membentuk high. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya targetnya sekitar 610 sampai di sini. Sebenarnya targetnya itu ini.
Yang ini ya, Bapak Ibu, sekitar 550-an. Kenapa? Ini disebut dengan sell mother candle untuk mandi. Dia turun. Jadi semenjak candle merah ini muncul, supply-nya muncul, berapa bulan belum pernah dites. Jadi dia akan tes ke sini, nanti jual 50%, sekitar 540 atau 550. Oke. Ya, bulanannya belum kita bisa lihat. Itu saja ya Bapak Ibu, ini sebenarnya kayak bullish engulfing, tapi volumenya belum, mungkin akan bertambah untuk dalam berapa hari lagi. Monthly-nya kan belum tutup ya, masih ada berapa hari trading. Kebetulan pula Desember ini banyak liburnya. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly era. Oke, saya akan atur waktunya supaya tidak terlalu lama. Ya, untuk weekly, tadi nggak akan kelihatan kalau kita tidak pakai monthly ya, strukturnya nggak akan kelihatan karena kepotong mulai sampai bulan Juli 2021 aja. Oke, lihat ini marking down, maka dia ke atas, dia jebol lagi ke bawah ya. Jadi kalau di sini saja, ini adalah high, low, ini adalah, ini nggak tahu nih masih bisa bergerak. Mungkin kalau dia tidak break ke atas, maka akan menjadi, nggak tahu nih ya, high, low. Kalau dia turun ke bawah, stop loss itu 326 kurang 2 tick, stop loss sama dengan 322. Wajib. Kalau enggak, lihat monthly-nya, dia akan jatuh di bawah 300. Ini berbahaya. Oke, kita lihat sinyal VPA-nya untuk weekly ya, strukturnya ini masih belum membentuk struktur wake up, tapi dia membentuk dough ya. Struktur wave-nya ini adalah high, ini adalah low, ini adalah higher high, ini adalah lower low. Jadi pattern-nya masih seperti itu. Main time frame di weekly. Sinyalnya, VPA. Kalau sekarang kita masuk strukturnya sudah kita bahas, sekarang masuk ke sinyalnya. VPA sinyal itu effort to rise bullish trend. Candle minggu ini yang terakhir itu bagus. Kenapa? Volumenya besar, spread-nya lebar, dan close-nya upper side. Immediate trend, Bapak Ibu bisa tonton tutorial tentang VPA di sini, nanti ada tutorialnya. Atau Bapak Ibu ketik help aja di robotnya, nanti ada tutorial itu. Dia sudah trend up ya. Oke, kita baca. Ini ada selling climax. Ini 1, 2, 3. Biasanya selling climax itu 3 candle. Selling climax, auto reaction, secondary test. Nah, untuk era di weekly-nya sudah disebut dengan change of character. Oke, jadi yang sudah ikut workshop volume price analysis, kita sudah ketemu pattern change of character fase A. Tinggal nanti fase B-nya nggak tahu lah. Selama Bapak Ibu stop loss-nya 322 ini bikin berlapis aman ya, karena justru dia kalau kan alert di sini kemarin. Nah, dia turun. Nah, ini kalau dapat barang, dia naik. Kalau bagus nih ya. Jadi dia masih nggak tahu apakah ada fase B-nya atau singkat saja nanti bisa kita deteksi. Nah, volumenya bagus. Ini semacam ledakan volume. Bam, dia membentuk ini. Kalau di evol weekly-nya dia akan menjadi power box. Bagus ya. Jadi era bottoming-nya sudah kelihatan, change of character sudah kelihatan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kalau dia turun kita beli. Oke, kita lanjutin dengan daily-nya, VPA era. Nah, daily-nya gimana? Oke, daily-nya bagus dari strukturnya. Oke, kita gap-nya tutup. Ada gap nggak di atas? Nggak ada. Oke, target jual ini ya Bapak Ibu. Ini. Candle sell ini sekitar 540 ya. Bapak Ibu jualnya di 540. Oke. Dia turun. Selling climax, ini selling climax ya, authorization secondary test. Nah, ini fase B-nya nih. Ini the best time for buying. Yang candle ini ada alert itu ya, kalau nggak salah tanggal 1. Ini disebut dengan the best time for buying. Oke. Maka dia turun ke bawah. Dia memberikan kesempatan kita yang nggak dapat di sini, maka kita pasang order buy. Itu disebut dengan second chance to buy. Jadi kemarin sudah memberikan kesempatan buy nih ya. Sekarang dia membeli nih, dia break. Nah, karena kalau untuk weekly-nya mungkin dia bisa menjadi the best time for buying. Dia naik. Dia sudah membentuk low, high. Kita bersihkan dulu biar clear. Low, ini low-nya ya. Low-nya mana sini? Ini L, low. Ada. Ini low ya. Ini, yang ini ada low. Nggak kelihatan warna merah pula. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Kita belinya buy on weakness-nya pas dia sangat
memberikan high low, lalu sekarang dia memberikan higher high. Oke, jadi berselamat yang sudah membeli. Sekarang bagaimana nih dia naik? Nah, ini kan ada garis nih Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa saja masih naik atau dia memberikan wave lagi, turun, ini break, baru naik lagi. Wave-nya seperti itu ya. Oke, daily-nya sinyalnya tidak ada untuk hari Jumat, volumenya tetap besar, tapi sinyalnya adalah climax down ya. Ya, candle-nya merah. Jadi ini kalau dia masih turun, kita belilah. Bapak Ibu, stop loss udah bisa naik. Stop loss-nya pasang di mana? Nah, stop loss-nya kita kalau mau tadi saya bilang kan time frame-nya weekly, kita pakai evol W. Untuk lihat strukturnya kan rotasi bintang tadi di weekly ya. Kita lihat mulai di weekly aja. Evol W era. Jadi mainnya nih kita harus sabar ya. Kita lihat di sini. Ya, jadi Bapak Ibu kan tadi saya katakan dia sudah membentuk low, high, high, low. Ya, ini adalah dia break kan, maka ini disebut dengan power box. Karena dia sudah break, volumenya lebih besar. Nah, cari swing low-nya, stop loss-nya di sini. Itu untuk weekly, di daily juga bisa kelihatan pakai evol. Evol. Ini era ini banyak yang pilih, jadi agak slow dan saya menjelaskan secara detail ya. Evol era, nanti yang lainnya kita singkat saja secara cepat supaya waktunya cukup. Oke. Sekarang stop loss itu pasangnya di daily ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini dia break. Nah, ketika dia break ini stop loss kita di sini. Sekarang dia belum membentuk new low, berarti stop loss kita belum bisa naik. Kalau yang konservatif di sini ya. Nanti kalau mau agresif pakai trailing stop kita pakai di wave. Oke, stop lossnya masih di sini Bapak Ibu. 340 kurang. Inilah di sini. Oke, Bapak Ibu bisa cari di bawah ini berapa nilainya. Karena dia belum membentuk new low. Ini kenapa enggak? Ya, dia kalah oleh power box ini. Jadi ini bukan power box. Walaupun dia break new high, tapi dia bukan power box. Dia harus lebih besar volumenya. Power box itu ketika ini terjadi sebenarnya. Tapi cari swing low masih tetap di bawah. Itu untuk stop loss daily, di situ dia ada. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly era. Jadi VBP tidak ada monthly-nya, yang ada monthly hanya ini. Oke, sekarang kita dari sini kita bisa melihat zona supply and demand. Ini di atas ini kan panjang nih. Ini adalah disebut dengan zona supply. Nah, ini kita ganti aja lah. Ini adalah zona supply ya. Ini juga supply, karena harga kan close-nya di sini. Jadi yang di atasnya adalah supply zone. Supply zone ini menjadi target kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah punya barang untuk di weekly, mulai di 500 kita pasang order buy. Mungkin Bapak Ibu punya 100 lot. Ya mungkin ini 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot gitu ya. Nah, oke. Di sini adalah target jual ini, candle ini disebut dengan sell mother candle. Nah, kalau membuat trading plan di ini ada di 540 otomatis ya Bapak Ibu. Karena ini supply nih ya, yang beli di sini nyangkut semua nih banyak. Oke, kalau dia turun belinya di mana? Ini Bapak Ibu lihat. Jadi kalau dia turun lagi, di sini kita zona buy kita. Ini ada zona buy on weakness ya. Stop loss masih di swing low yang ini. Oke, jelas ya Bapak Ibu, kita tahu zona supply di mana, zona demand. Ini kan ada dia naik, ada supply masuk. Kenapa? Drop ini disebut dengan supply imbalance ya. Drop, best drop, test ya turun dia. Ini adalah supply zone ya saat ini ya. Karena dia coba masuk di sini, yang nyangkut di zona ini masuk. Oke, itu weekly-nya kita lihat di VBP era. Nah, kalau di daily maka lebih kelihatan di target jualan kita di mana. Oke, ini gap sudah tutup ya Bapak Ibu. Dia coba tutup lalu di bawah. Nah, ini kan kita sekarang berada di sini. Kalau dia turun lagi belinya di mana? Ini Bapak Ibu lihat yang panjang ini. Dari sini sampai sini, ini buy on weakness kita, BOW ya. Mudah-mudahan dia turun, kena, naik lagi. Karena dia akan membentuk pattern low, high. Ya, pas dia turun ini kita buy nih. Tinggal diatur lah nih, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 25 lot gitu ya, ke bawah. Kayaknya kita dapat ya. Kalau mau sampai bawah juga nggak apa-apa, stop loss-nya di sini. Ya, kita atur 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot gitu. Naik ke atas, stop loss-nya di sini gitu. Maka dia akan membentuk low high, ini adalah high low, ini adalah higher high.
Oke, dia naik ke atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya waktu di sini. Ketika ini the best time for buying, di sini kita buy on weakness-nya. Beli 10 lot, 20 lot, 30 lot, 50 lot, 60 lot, 70 lot ke bawah gitu, naik ke atas. Target jual, target sebenarnya itu ini sell middle candle atau ini ya. Nah, jadi di sini nih bisa jual nih 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, mulai dari 5 di sinilah. Karena zona supply-nya tuh sebesar ini nih, sebesar ini supply-nya. Jadi kita kalau sini biasanya akan ada rejection karena yang nyangkut di sini akan keluar. Tapi target kalau mau trading plan, target jualnya sekitar 530 atau 540. Takutnya karena kita di sini sambil dinaikkan trailing stop-nya ya. Takutnya dia kembali lagi ke bawah nggak sampai mengejar target kalau trailing stop tidak naikkan. Bagaimana pasang trailing stop? Kita pakai wave ya. Kita lihat dulu wave weekly-nya. Pakai wave weekly. Wave W namanya. Ya, wave weekly masih dominan down wave ya Bapak Ibu. Ya, ini oke, sudah valid dia tidak membentuk new low. Jadi thinking in the wave ya Bapak Ibu, jangan lihat candle by candle kalau pakai wave, salah. Kita lihat wave-nya. Down move, up. Nah, ini sudah mulai terjadi perubahan ketika dia tidak berhasil membentuk new low. Nah, sekarang dia membentuk high. Oke, tapi ini masih bisa berubah. Kita tunggu dulu sampai ada wave-nya lagi. Jadi sementara ini sudah kelihatan terjadi perubahan tren wave dari yang ini menjadi ini. Ini ciri-ciri terjadi perubahan wave. Salah yang atas ya. Nah, ini terjadi perubahan wave. Yang kita lihat itu adalah wave volume. Oke, minggu lalu kelihatan dia adalah hajar kiri 18,67 miliar untuk weekly-nya. Sekarang kita lihat daily-nya. Nanti yang berikutnya saya tidak akan pakai ini, nggak sedetail ini ya. Wave era. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan kalau weekly-nya nggak saya tampilkan supaya waktunya singkat. Oke. No commentary, candle terakhir kita adalah Harami bullish. Ini ada reversal pattern, ciri-ciri dia akan turun ya. Nanti tinggal kita pas dia turun itu bisa buy on weakness selama stop loss di sini aman. Oke, not next significant reversal pattern. Jadi hanging man atau dia bilang nggak signifikan. Ini bisa jadi bukan reversal, tapi mungkin dia adalah retracement kayak gitu. Jadi kita manfaatin saja, kita atur money manajemennya supaya bisa beli. Nah, di sini kita bilang mau jadi perubahan tren. Iya, lihat. Kan masih down move ya. Nah, ini tidak berhasil, dia langsung sini terjadi perubahan Bapak Ibu. Di sini terjadi perubahan ketika wave-nya ini tidak membentuk new low. Nah, di situ ada ciri-ciri terjadi perubahan. Lalu sekarang dia lebih tinggi ya. Tinggal kita menunggu wave merahnya saja. Pas dia wave merah kita kesempatan untuk buy on weakness. Oke. Itu dia. Stop loss-nya di mana? Oh, stop loss-nya kalau mau trailing di sini. Setiap hari dinaikkan ya. 362 ya, 362 kurang 2 tick. Saat ini berada di sinilah stop loss-nya. Kalau sebelumnya kan di sini. Kalau tidak pakai trailing. Kalau trailing di sini 362 kurang 2 tick berarti di bulatan dulu 362 berarti stop loss sama dengan 358 ya. Nah, besok naik ya naikkan terus lah. Oke. Kalau pakai trailing stop loss bisa itu. Nah, sekarang kita akan lihat saham kedua adalah SMDR. Nah, SMDR ini perlu Bapak Ibu ingat bahwa ada sentimen yang membuat saham ini SMDR naik sangat kencang, termasuk saham-saham pelayaran lain, yaitu situasi di Laut Merah atau Timur Tengah. Kita lihat dulu alert SMDR sudah 28 menit ya. Tidak fresh sebenarnya. Freshnya tanggal 16 bulan November. Kita lihat dulu Speedo SMDR. Grid dia masih demand lebih besar daripada supply. Oke lah ya. Kita lihat dengan Star SMDR. Daily-nya, weekly-nya nanti Bapak Ibu lakukan sendiri ya supaya waktunya tidak. Oh, ini sudah ada perbelokan Bapak Ibu. Jadi 1 hari 2 hari dia sudah kemasukan supply karena kemarin sentimennya memang sangat kencang ya, sempat dia ekstrim. Lalu sekarang dia sudah ini. Oke. Weekly-nya lakukan sendiri. Sekarang saya mau VPA monthly SMDR ya. Karena kita mau fokus ke sini. Oh, begini strukturnya. Oke. Jadi strukturnya Bapak Ibu selama di tahun 2013 SMDR ini adalah marking up ya. Oke, ya makin turun ya. Nah, ini akumulasi sampai suatu saat break lagi
the best time for buying, second chance to buy, naik ke atas, turun. Jadi ini adalah masa-masa pandemik. Setelah pandemik itu terjadi bottleneck untuk pelayaran, mereka rising up ya. Nah, di sini berapa bulan dia terjadi distribusi, marking down. Apakah ini sudah selesai? Kita nanti lihat di manakah zona demand untuk weekly-nya. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah ramping up, ini adalah plateau, sekarang dia ramping down. Kalau dia mau naik harus ramping up. Lihat, bulan Desember ini luar biasa, dia hampir sekali adakan volume weekly, tetapi langsung masuk supply-nya karena ini adalah orang nyangkut ya. Oke, kita lihat weekly-nya. VPA, weekly, SMDR. Nanti kita lihat di atasnya ada supply. Oke, ini adalah strukturnya. Untung kita sudah lihat monthly-nya, tidak ada sinyal minggu ini. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini adalah redistribusi, ini adalah naik ke atas, ini adalah zona supply ya. Di sini orang beli nyangkut. Ketika dia coba naik, yang nyangkut di sini ini keluar, zoom, lihat volumenya meledak. Oke, jadi memang yang ketika dia naik dengan sentimen itu, yang nyangkut itu coba berusaha keluar. Oke, kita sekarang kalau begini polanya kita pastikan dulu benar nggak ini zona supply yang memancing ketika dia naik supply-nya langsung keluar. Orang-orang yang nyangkut di 3.800, 3.700, 340, 80, 350, 360 langsung keluar nih. Kita lihat. Gak apa-apa ya, berbeda ya, VPP, weekly, karena kita memastikan supply-nya. Apakah benar begitu ceritanya? Jadi SMDR ini, ya, ini adalah supply. Ini adalah supply, ini adalah demand. Oke, jadi ketika dia di sini, Bapak Ibu, di sini tuh sekitar di sini. Di sini ya, di sini ya, di sini ya. Ini. Dia kemudian naik ke atas, dia kena supply ini, orang mulai dari sini. Ini kan dijebol. Dia coba naik ke atas, yang supply ini, yang nyangkut orang-orang di sini nih, yang di sini, yang di sini, masuk di sini. Dia coba keluar, ya. Jadi akhirnya volumenya meningkat karena orang yang nyangkut coba keluar di antara sentimen. Bagus juga sih. Kenapa? Kemungkinan kalau supply-nya terus dia naik, supply-nya terus keluar sampai dia jebol ini bawah, dia akan turun ke bawah. Dia akan mencari demand ini. Nah, mencari demand ini ya. Ini demand. Jadi strukturnya terbentuk marking up, distribusi, ini adalah redistribution, baru dia lanjut marking down. Nah, di sini mungkin akan terjadi demand zone, ini ada kembali lagi ke accumulation. Jadi strukturnya seperti itu, jadi bentuknya sedikit berbeda karena dia ini distribusinya tidak banyak, biasanya dia akan dilanjutkan dengan redistribusi. Kan nggak sempat, dia redistribusi di sini. Nah, naik keluar, tekan lagi ke bawah. Tapi kalau dia jebol, supply yang panjang ini berhasil di break, maka dia akan mengejar ini ya, zona-zona supply di sini. Nah, ini ada supply juga. Biasanya dia nggak akan kuat naik ke atas karena ini ada yang nyangkut, ini ada yang nyangkut. Jadi SMDR kalau ada kesempatan keluarlah SMDR ya Bapak Ibu ya, karena kalau enggak dia akan turun ke bawah nih. Nih, tunggunya di sini di 150 atau di 200-an. Oke, kita sekarang lihat VPA SMDR. Sudah 33 menit. Nah, jadi dia kan naik, the best time for buying ya. Oh, dia sudah sebelum terjadi ini strukturnya sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah supply, orang yang nyangkut di atasnya yang beli di sini kan. Begitu dia jebol, ini jebol, marking down, selling climax 1 2 3. Ini disebut dengan selling climax. Auto reaction, secondary test. Ini adalah fase A. Baru kita lihat ada fase B-nya di sini mungkin. Dia coba tes lagi ke bawah, mungkin ada spring, nggak tahu. Nggak ada mungkin, dia naik ke atas. Ini disebut dengan the best time for buying. Lalu dia lari kencang nih. Ya, ini adalah the best time for buying. Nah, setelah itu dia turun ke bawah, Bapak Ibu ya. Ini ada seperti buying climax. Nah, uptrust, ini uptrust. Ini adalah uptrust. Uptrust itu adalah sinyal untuk turun. Oke, kalau time frame lebih kecil. Nah, sekarang dia turun. Nah, dia akan mengejar kemana? Dia mungkin kita cari anti VPP-nya mungkin akan ke sini. Akan masuk kembali ya.
Ini kan gitu. Ini candlenya spreadnya besar, tapi volumenya hilang ya. Jadi tekan memang orang-orang yang panik kemarin keluar nggak sempat keluar, dikeluarkan lagi karena udah nyangkut di sini. Ya kita lihatlah zona demand-nya di mana. Jadi begitu ya strukturnya terbentuk, mau apapun polanya kita akan belajar price dan volume. Tadi price volume sudah ya. Volume price-nya besar, volumenya kecil. Nah, kecil tapi di atas rata-rata. Don't move namanya, don't volume. Kita lihat di VBP SMDR. Dia masih bisa ngejar ke bawah itu Bapak Ibu. SMDR ini masih bisa ke bawah lagi. Jadi ini disebut dengan zona supply. Ya, sepanjang ini, supply inilah yang masuk ke sini kemudian ditekan ke bawah. Lalu ini ada juga panjang, ini adalah supply, dia yang masuk ke sini tekan lagi ke bawah. Kita kalau mau nambung beli lihat mana, ini ada panjang nih ya. Ini adalah demand ya. Kita ambil yang puncaknya aja. Nah, di sini. Nah, SMDR bisa turun ke mana? Bisa turun ke sini nih. Jadi kalau mau beli itu di sekitar 250-an ya, ini di sini Bapak Ibu. Oke, di sini bisa buy on weakness karena dia bisa tes lagi ke bawah, dia mencari demand, demandnya ketemu di sini. Nah, jelas gampang kan? Kita lihat price, lihat volume, lihat struktur, lihat supply and demand zone. Oke, gampang. Kita lihat wave-nya, wave SMDR. Nanti Bapak Ibu kalau weekly-nya, wave-nya silakan lakukan sendiri. Ini nih, down move-nya besar ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggulah ini sampai di mana down wave-nya. Kalau dia membentuk new low, berbahaya. Tapi kalau enggak, wave yang besar ini bisa tidak valid, akan itu bisa indikasi. Sekarang masih bergerak dia, kita belum bisa tentukannya Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus melihat, sekarang high, membentuk new high ya, tapi ininya, volume high-nya kalah gitu. Jadi kita harus melihat dulu down move-nya apakah lebih rendah. Itu thinking in the wave. Jangan Bapak Ibu lihat candle by candle kalau pakai chart wave. Wave by wave nih, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, kita harus tunggu wave ini sampai mana. Kalau dia sampai membentuk new low, itu berbahaya. Kayak gitu. Jadi ada yang komplain, lihat Pak ini kok berubah, saya lihat hari per hari berubah. Iya, jangan lihat hari per hari, lihat wave by wave gitu. Kayak Elliott Wave lah, seperti Elliott Wave. Oke, itu dia untuk SMDR. Kita akan lihat yang ketiga adalah energi. Kita lihat alert ENRG. Ya 37. Energi tidak fresh ya Bapak Ibu. Freshnya ada di tanggal 28 November. Kemarin alert terakhir tanggal 19 Desember. Kita lihat dengan Speedo ENRG. Netral dia Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah dia dari VIR ke netral atau grid, kemasukan supply dia ke grid, ke ini ya. Jadi netral ini kalau secara teori, netral ini supply-nya sama dengan demand ya. Ya kalau punya saham tuh rajin-rajin dicek posisinya Bapak Ibu biar tahu ceritanya. Oke, kita lihat dengan Star ENRG. Oke, dia menguat Bapak Ibu, cuma dia jatuh. Dia sempat jatuh, lalu ini menguat nih Bapak Ibu. Cuman power price-nya kehilangan power, momentumnya naik. Nah, ini takutnya dia berputar lagi. Nanti kalau begini Bapak Ibu harus lihat weekly-nya. Sementara energi dia menguat ya, energi, sektor energi nomor 3. Oke, kalau begini dia kan berputar-putar di rentang yang seperti ini. Anggap itu terlalu volatile, kita lihat dengan weekly-nya. Westar energi. Oke, dia masih melemah ya Bapak Ibu, dia masih bergerak panik nih. Energi masih panik. Oke, kita lihat dengan VPA monthly ENRG. Kita mau lihat struktur besarnya, maka pakai chart monthly. Dia masih bergerak di sini-sini saja. Tapi low, high, low. Nah, dia belum membentuk new low. Artinya 161 nih batasannya Bapak Ibu ya. Sementara ini volumenya menghilang kalau dari monthly sejak di sinilah dia menghilang Bapak Ibu ke bawah. Terjadi distribusi. Oke. Itu dia monthly-nya bentuknya seperti itu.
kita lihat weekly-nya, VPA weekly ENRG. Ya, kelihatan strukturnya ya Bapak Ibu. Ini adalah fase akumulasi di akhir tahun 2001 terjadi accumulation. Lalu ini yang break ini di weekly adalah the best time for buying-nya. Jadi the best time for buying-nya sekitar 120. The best time for buying, maka dia turun. Nah, turun ini disebut dengan second chance to buy. Ya, struktur yang tadi saya sharing ya, kalau Bapak Ibu itu, maka ini sebenarnya marking up. Ini adalah distribusi. Dari sekitar sini juga nggak apa-apa, distribusi. Biasanya dia kalau nggak panjang dia akan ada redistribusi. Bu Tion. Lalu dia turun. Ini adalah the best time for selling. Mungkin ini adalah second chance. Oke. Lalu dia turun. Nah, mungkin fase ini ada redistribusi, nanti dia akan distribusi lagi ke bawah. Ini marking down-nya. Jadi energi ini kalau dia jebol 210 atau 200 close di bawah, maka dia akan melanjutkan. Nah, ini dia bergerak, volumenya hilang, mungkin sudah didistribusikan. Nah, ini tinggal retail saja mungkin. Secara struktur berbahaya, Bapak Ibu. Ini mungkin adalah head-nya, ini mungkin adalah shoulder-nya ya. Kalau dia turun ke bawah, maka kita tunggu nanti di VBP-nya. Oke, kita lihat VBP-nya dulu. VBP weekly. Karena saya mau memastikan struktur di demand-nya. Benar nggak? VBP weekly ENRG. Nah, ya. Oke. Di sini, ya ini atasnya adalah supply, ini adalah supply and demand. Di sini adalah supply and demand, dia sekarang berada di supply and demand. Kalau dia jebol, exit. Kenapa? Di bawah ini ada demand zone. Dia akan mengejar sekitar 210 ini. Ini targetnya nih, 230. Nah, di sini. Di sini kita buyback ya Bapak Ibu. Kalau bisa exit di 200-an, masuknya di 120. Karena strukturnya akumulasi, fase 1, marking up, distribusi, marking down ya. Jadi ini akumulasi lagi nanti, nggak tahu. Yang penting kita lihat di sini ada volume yang sebesar ini nanti. Ini belum ada, berarti masih bisa turun dia. Kalau dia mau naik, dia volumenya harus besar dulu. Itulah prinsip price discount everything volume validate. Bapak Ibu harus lihat volume. Karena price bisa dimanipulasi, volume itu tidak bisa. Faktanya seperti itu. Kita lihat VPA ENRG. Nah, kita main time frame lebih kecil kalau sudah terlanjur masuk ya. Oke. Kalau sudah terlanjur masuk, stop loss-nya Bapak Ibu 212 berarti 208 ya Bapak Ibu. Atau di sini lihat berapalah. Oke, untuk time frame daily masih oke nih ya. Selagi Bapak Ibu pasang stop loss 208 sampai 206, mudah-mudahan kalau kita exit segera exit karena nanti target kita ada di bawah 130. Nggak kelihatan di sini. Kalau Bapak Ibu ini tidak berhasil dijebol, yang dua ini ya, stop loss-nya di bawah ini antara 28 sampai 26 itu, stop loss berlapis. Dia break 240, misalnya dia break 240 ya, misalnya dia break 240, tidak berhasil dia turun bawah, dia malah membentuk higher high. Kalau dia ke bawah dia akan membentuk lower low. Kalau ke atas dia akan membentuk higher high. Maka target kita ada di sekitar 300-an ini. Di sini targetnya. Di sinilah ya, mulai di sini. 250 ke atas ini adalah sell zone. Ya, segitu aja lah Bapak Ibu. Ini targetnya jual 50% di sini pokoknya. Tinggal cara jualnya bagaimana terserah. Ini ada sell mother candle sejak dia muncul, maka dia turun terus. Nah, ini biasanya akan dites dulu. Kalau dia nggak kuat, dia akan turun membentuk double top. Itu targetnya di NRG. Berbahayanya kalau time frame lebih besar, dia ada demand zone di weekly di bawah. Oke, sekarang kita lihat MDKA. MDKA fresh-nya mungkin di tanggal berapa ini? Tanggal 28 ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan Speedo MDKA. Grid, demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan kita lihat dengan Star MDKA. Alertnya tanggal 20 deh ya.
MDKA, oh dia melemah, berkuat, ya cukup. Edik basic juga menguat, MDKA juga menguat, Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Weekly-nya Bapak Ibu cek sendiri ya. VPA, monthly, MDKA. Bagaimana struktur besarnya? Aduh, struktur besarnya sudah mau selesai ya Bapak Ibu. Oke, lihat struktur besar. Ini adalah accumulation. The best time for buying, second chance to buy. Ya ini taruhlah nih, kita langsung ke sana adalah marking up. Ini adalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, adalah masa distribusi selama 3 bulan ya. Ini the best time for selling, second chance to sell ya. Dia turun lagi, ini marking down. Nah sekarang dia jebol, membentuk, ini adalah high, low, higher high, low terhadap high, ini lower low, berbahaya. Jadi stop loss-nya kalau dia close di bawah 2060 atau 2050 exit ya Bapak Ibu. Oke, tapi kalau dia tidak berhasil maka mungkin dia akan tes ke atas ya. Ini adalah stepping out. Stepping stone. Kalau di dalam workshop saya sudah ajarkan itu. Apa itu arti stepping stone? Oke, kita lihat VPA weekly MDKA. Ini MDKA ya. MDKA ini adalah marking up, ini adalah distribusi, the best time for selling. Ya, di sini mungkin the best time for selling. Ini redistribusi, ini adalah second chance to sell. Dia turun ke bawah, atau ini juga bisa second chance to sell kalau ini adalah redistribusi. Kalau kita mau ambil ini adalah fase distribusi, maka ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell, maka dia turun ke bawah. Nah, menariknya di weekly, ini adalah zona akumulasi. Ya, ini adalah zonanya. Minggu ini sinyalnya strength to sin returning after. Jadi dia kelihatan candle ini minggu ini menguat. Ya, dia tidak bentuk new low. Nanti di daily akan kelihatan. Oke, kita lengkapi dulu dengan VWP-nya. Iya. Kalau lihat siklus-siklusnya, ini adalah zona demand ya. Di bawah ini demand nih. Dia jebol sedikit, jadi stop loss-nya ini. Dia naik ke atas, dia masih berada di zona supply and demand ini. Disebut dengan SND, supply and demand. Di dalamnya ada supply, ada demand. Kalau dia bentuk low, maka ini menjadi supply. Kalau dia rest, maka menjadi demand. Target jual di mana? Target jual ini. Atau di sini ya, bebas. Nah, di sini mulai cicil nih Bapak Ibu karena ini supply. Sampai atas dengan total jumlah 50% dari total. Ini ada gap ya? Gapnya belum tutup ini. Stop loss-nya di sini ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan VPA MDKA. Ini bawah ini sudah semacam spring ya Bapak Ibu. Ini sudah semacam spring. Cuman kenaikan ke atasnya tidak lebih besar volumenya, itu saja ya. Tapi kemudian naik lah. Ya, weekly-nya mungkin bagus. Kemarin ledakan volume, nah sekarang dia tertahan di atas. Ya, strukturnya sudah berbentuk sih Bapak Ibu, inverted ya. Kalau ini kita jadiin kecil, ini adalah down thrust bar, ini adalah head, ini adalah shoulder, ini adalah shoulder ya, inverted head and shoulder. Tapi dia tidak membentuk new low. Jadi low, high, low, higher terhadap low, low ini. Nah, kita menunggu candle dia close di atasnya. Targetnya di atas ini ya, 3000-an, di 3500 ya Bapak Ibu. Ini adalah zona supply. PBP, MDKA. Jadi targetnya di situ saja dulu lah. Ini dia target jualnya nih. Karena ini adalah sell mother candle. Ya, mulai dari sini ke atas ini kita sell on strength lah. Di sini juga mulai dari sini juga bisa. Karena ini adalah sepanjang ini adalah supply zone. Oke, mungkin sini jualnya 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot, tergantung jumlah lotnya ya, tapi bentuknya piramida terbalik. Oke, kita lihat wave-nya, wave MD. Udah 49. Wave-nya, ini agak nggak enak ya.
ini sudah benar, dia tidak lebih rendah. Tapi ini ya belum valid, maksudnya masih bisa bergerak sampai dia kemudian ditutup dengan low. Dia masih bergerak ke atas ini, membentuk wave-nya yang penting Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau pakai chart wave, kita harus berpikir wave. Wave-nya itu apa? Low, high. Ini adalah high, low. Nah, dia kalau mudah-mudahan naik terus menjadi higher high. Sekarang ini belum ya. Nah, ini wave disebut. Jangan lihat candle-candlenya. Sekarang kita lihat terakhir adalah Raja. Nah, ini sikat sajalah. Raja, fresh-nya sudah sejak tanggal awal Desember, tanggal 4. Kita lihat dengan speedo Raja. Saat ini bagaimana speedometernya. Netral dia, demand sama dengan supply. Jadi kalau di Raja, Bapak Ibu bisa ini ya. Netral, adanya supply sama dengan demand. Mungkin kemarin sempat naik, sekarang dia turun lagi, kemasukan supply, posisinya adalah supply sama dengan demand. Kita lihat dengan star Raja. Rotasi bintang harian dengan pusat rotasi ada. Oh iya. Untuk Raja Bapak Ibu bisa lihat, Raja sekarang berada di zona grid, dia bergerak ke atas ya. Gerak ke atas, artinya demand-nya lebih besar. Tiba-tiba supply-nya sudah masuk nih siklusnya. 1 hari, 2 hari yang lalu. Di sini nih fear sudah mulai terasa. Fear-nya mulai terasa, dia mengarah ke fear tapi masih berada di zona grid. Nah, ini udah bisa rapatkan stop loss. Kalau dia crossing ini, itu lebih berbahaya lagi, fear-nya semakin kuat. Oke. Kalau untuk weekly, Bapak Ibu lihat sendiri saja. Sekarang kita akan lihat dengan PPA Monthly Raja, singkat saja ya, cuman mau lihat strukturnya. Oh, bentuknya segini. Oh, ini selalu membentuk struktur lebih besar ya. Oh, minggu ini luar biasa bulan ini, tapi volumenya. Oke. Lihat di sini yang dia tidak valid volume price tidak. Ini volumenya dia besar, dia naik besar, dia turun. Saat ini monthly-nya belum selesai tapi volumenya masih di bawah rata-rata. Letakkan volume sih, tapi Bapak Ibu kita cuma berapa hari lagi. Ya, jadi untuk monthly-nya kalau masih di bawah rata-rata masih belum oke. Karena ini naik kencang terpancing ya Bapak Ibu. Mungkin dia akan turun dulu karena pattern-nya naik kencang turun. Ya, kencang turun. Kita lihat di VPA weekly Raja. Kencang sekali ya Raja larinya. Oh, dia begini nih. Oh, ya. Ini disebut dengan reakumulasi dan dia ada spring sedikit di sini untuk monthly-nya ya. Ini akumulasi, marking up, reakumulasi, marking up. Jadi mungkin dia akan mengetes yang dites ini. Oh, dia bilang effort fail. Ya, bearish sign. Ini adalah buying climax. Ini adalah validasi, dia bearish sign. Kalau besok ada candle merah lagi satu, weekly-nya berbahaya. Teman, weekly-nya ini kan cuma 3 hari ya. Kita tunggulah sampai weekly berikutnya. Dia high volume, tapi dia mengatakan supply-nya ada masuk ini karena buying climax. VPA Raja. Langsung sajalah biar cepat. Waktunya sudah 53. Oh iya. Oke. Dia naik kencang, dia turun di sini sempat melawan ya Bapak Ibu. Ini ada sinyal two bar reversal. Cuman dia ini adalah high, ini adalah low. Kalau naik ke atas baru dia turun lagi ke bawah, maka ini adalah low terhadap high. Makanya ada high low. Itu wave-nya. Lower low. Nah, ini bahaya ya. Kalau Bapak Ibu baru masuk kemarin, ya jual-jualnya di sinilah 1.700 itu nggak apa-apa lah, yang penting profit dulu. Tapi kalau dia malah turun ke bawah besok, kita tunggunya di sini. Volumenya menarik sekali nih ya. Dia bergerak saat dia tidak terjadi apa-apa. Nah, boom. Nah, ini pasti sesuatu ya. Tidak mungkin tidak jadi sesuatu. Cuman masalahnya apakah ini patternnya ini adalah ramping up, ini adalah plateau, dia ramping down. Nah, itu dia tinggal. Sekarang stop loss-nya saja sudah ketemu di sini Bapak Ibu. Pasang aja di situ dulu ya. Sinyalnya bagus, two bar reversal. Tapi two bar reversal ini adalah reaksi terhadap ini. Ini sesuatu terjadi nih. Oke. Kita lanjut dengan VBP weekly. Ya supply-nya di sini ya, ini demandnya. Sekarang Bapak Ibu,
Kalau dia masuk ke bawah ke sini kita bisa buy stop lossnya terdekat swing low ini ya atau ini ya. Kalau mau beli sampai sini karena ini adalah demand zone. Ya. Jadi kita beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 7 lot, 8 lot, ini stop loss gitu. Jadi kalau kita ke bawah, nah kita dapat harga dekat dengan stop loss itu diskon. Karena kalau dia berhasil jebol bawah ini maka dia akan mengejar ke bawah lagi. Ini demand-nya di sini. Oke, kita lihat daily. Saya berusaha supaya tidak lebih dari 1 jam. Tadi sudah ya? Sudah kayaknya. Ya ini daily-nya. Ya, Bapak Ibu, buy on weakness untuk tes pertama bisa di zona ini. Salah pencet. Ini ya, ini ada demand. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita bisa buy ya untuk daily ya. Jadi beli di sini, stop loss-nya di sini. Kecil saja kita zonanya. Kita kelihatan ada demand zone. Jadi beli juga kita tahu posisi di mana. Wave raja. Aduh. Nanggung posisinya. Dia low dipatahkannya, low, ini low dan ini masih sejajar. Mungkin terjadi perubahan wave untuk down wave. Jadi berbahaya Bapak Ibu. Kalau mau beli itu tunggu aja di bawah lah ini. Karena ini down wave ini. Ya, ini masih down wave. Ya, dia membentuk new low. Ini wave-nya, wave low dipatahkan oleh wave ini. Jadi thinking in the wave. Jadi jangan candle-candle, wave-nya yang dilihat. Nah, sekarang dia turun. Kalau dia bentuk lebih bawah, wave ini lebih besar, itu berbahaya ya. Jadi posisinya riskan ini Bapak Ibu. Riskan. Karena wave-nya membentuk new low dibanding wave ini. Jadi thinkingnya wave ya Bapak Ibu, yang zigzag ini bukan candle by candle ya, bukan. Wave-nya yang penting. Oke Bapak Ibu, itu saja sudah 57 menit untuk weekly stock analysis ini. Terima kasih yang sudah voting. Mungkin minggu terakhir kita tidak akan ada lagi weekly, sampai mungkin awal tahun nanti kita ada lagi weekly. Terima kasih Bapak Ibu, semoga tahun ini walaupun marketnya susah, nggak kemana-mana, Bapak Ibu tetap bisa profit ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, jadi share. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan. Kalau ada waktu saya akan bisa jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.